Assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah, saya ikut senang jika Ibu baik. Nah, hari ini saya lihat Ibu lagi sibuk. Lagi apa nih? Oh iya ini Bu, saya sedang mempersiapkan untuk pembelajaran di kelas. Oh, beberapa hari yang lalu saya sudah berkoordinasi dengan Ibu ya, terkait dengan kegiatan supervisi yang akan dilakukan di kelas Ibu. Kegiatan supervisi ini bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi, merefleksi kegiatan supervisi akademik, dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang telah Ibu lakukan, sehingga pembelajaran tersebut benar-benar berpihak pada murid. Bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan supervisi yang akan dilakukan di kelas Ibu, dan hal baik apa yang diharapkan dari kegiatan tersebut? Saya merasa senang Bu, karena saya akan bisa merefleksikan gitu bagaimana kegiatan pembelajaran saya, apakah ada yang kurang atau mungkin ada yang perlu diperbaiki. Juga saya pun bisa mengukur kompetensi yang saya punya itu seperti apa, apakah harus ditingkatkan atau bagaimana. Nah, baik, luar biasa sekali ya Bu. Sebagai refleksi, pelajaran dan materi apa yang akan Ibu sampaikan pada kegiatan tersebut? Materi yang akan saya sampaikan yaitu pada mata pelajaran matematika Bu, materinya KPK dan FPB. Oh, hebat, luar biasa ya Bu. Pada mata pelajaran matematika dan materinya adalah KPK dan FPB. Tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan dan dicapai dalam pembelajaran tersebut? Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari Bu. Dari beberapa tujuan pembelajaran tersebut, ke kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Pertama untuk murid dan khususnya untuk Ibu sebagai seorang guru. Kalau untuk murid, sepertinya murid itu bisa fokus atau antusias dalam pembelajaran. Kemudian kolaborasi dengan kelompoknya juga kan, karena selama ini murid itu kurang antusias Bu, kurang fokus, juga kerjasamanya juga kurang karena cenderung untuk mengerjakan tugas secara sendiri-sendiri. Kalau untuk saya sebagai guru adalah bisa meningkatkan kualitas pembelajaran Bu, supaya lebih berpihak kepada murid melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik Bu, untuk mencapai target dari beberapa kompetensi yang dikembangkan tadi, tantangan apa atau hambatan apa yang Ibu hadapi pada kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi itu Bu? Untuk kegiatan ini adalah media pembelajarannya Bu. Pada pembelajaran matematika ini harus dibuat sedemikian rupa supaya anak lebih tertarik dan merasa senang dengan kegiatan pembelajarannya. Yang kedua adalah dalam hal menciptakan kolaborasi antara sesama murid. Baik, untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, apa saja yang sudah Ibu siapkan? Untuk meningkatkan antusiasnya dan fokusnya, saya sudah menyiapkan RPP untuk pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga sudah membuat konten media berupa tayangan PowerPoint. Dan untuk diferensiasi prosesnya, saya sudah membagi siswa dalam beberapa kelompok, yaitu gunanya untuk meningkatkan kolaborasi ya Bu. Dan untuk diferensiasi produknya, saya menyiapkan LKPD yang menarik untuk dikerjakan secara berkelompok. Luar biasa ya Bu, persiapannya dari mulai RPP, merancang media, membuat LKPD yang menarik untuk memancing kolaborasi murid. Tadi ada media dan LKPD yang Ibu siapkan ya? Iya. Untuk siswa lebih menarik, LKPD-nya dibuat sedemikian rupa. Nah, media dan LKPD seperti apa yang sudah Ibu siapkan? Media yang sudah saya siapkan itu kan ada PowerPoint Bu ya. PowerPoint-nya itu berisi tentang inti materi yang akan disampaikan. Lalu LKPD-nya juga berupa soal yang dalam kehidupan sehari-hari, tapi dibuat sedemikian rupa supaya ada kegiatannya seperti kegiatan mewarnainya Bu ada. Oh, luar biasa. Nah, dari berbagai persiapan yang Ibu lakukan, apa indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Ibu kembangkan? Indikator ketercapaiannya yaitu siswa menunjukkan sikap antusias dalam pembelajaran, aktif dan berkolaboratif dengan kelompoknya. Jadi dari serangkaian kegiatan yang telah dilakukan, dari media dan metode yang dipersiapkan, bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik.
Dan dari percakapan yang dilakukan ini, saya dapat melihat Ibu sudah mempersiapkan dengan maksimal. Dan untuk kegiatan observasi yang akan dilakukan pada hari Selasa ya Bu, Ya. Diharapkan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan sesuai yang diharapkan secara maksimal. Dan nanti setelah kegiatan observasi ini, saya akan meminta waktunya lagi untuk berbincang dan mengobrol dengan Ibu setelah observasi ini ya Bu. Ibu siap? Insya Allah siap Bu. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi seperti ini ya Bu. Ya. Terima kasih untuk waktunya mau ngobrol sama saya. Sekarang saya masih ada jadwal kelas. Permisi dulu. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita ngobrol lagi ya setelah ini. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya Ibu, terima kasih juga. Ya, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kalau Ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini, bilangnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Kita ulangi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sudah siap ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Fadil tolong pimpin doanya. Duduk siap. Pembelajaran kita berdoa mulai. Pada hari ini kita bisa belajar dan mendapatkan materi yang bermanfaat. Oke, sebelum dimulai coba lihatlah sekeliling kalian. Apakah ada sampah? Atau perhatikan diri kalian. Apakah sudah rapi? Sudah siap? Hari ini belum. Kalau ada sampah boleh dibuang dulu sampahnya. Boleh di itu dulu. Ini tutup dulu aja. Sampahmu. Sudah? Coba. Balik keluar. Sudah? Sudah siap semua? Tidak ada sampah lagi? Tidak. Nah, sebelum dimulai Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Berarti pada sehat
jambu. Seperti ini. Kalau ibu bilang, sikap pohon jambu. Ha, namanya ke atas semua. Nah, 1, 2, 3. Aku pohon jambu, tinggi dan rindang. Ini batangku dan ini daunku. Jika tumbang ke kanan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke kiri, krek, krek, krek. Jika tumbang ke depan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke belakang, krek, krek, krek. Oke, bisa? Sikap pohon jambu.
karena sama-sama 2 itu tulis cuma 1 kali. Jadi faktor bilangannya ada berapa? 1, 2, dan 4. Sudah ingat? Sudah ingat kembali? Nah, kalau sudah ingat kembali berarti kita bisa ke pembelajaran selanjutnya, yaitu kelipatan persekutuan. Nah, kalau sudah ingat kembali berarti kita bisa ke pembelajaran selanjutnya, yaitu kelipatan persekutuan. Nah, coba kita lihat di depan. Kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama atau bersekutu dari 2 bilangan atau lebih. Kelipatan persekutuan dapat ditentukan dengan cara menuliskan kelipatan setiap bilangan. Lalu tandailah kelipatan bilangan yang sama atau bersekutu. Kelipatan persekutuan itu artinya mana kelipatan yang sama atau kelipatan yang sama yang bersekutu. Itu yang mana aja? Misalkan contohnya persekutuan itu kan artinya 1 tunggal huruf. Kalau diibaratkannya mah manusia mah punya geng, ya namanya ada geng laki-laki, ada geng perempuan. Geng laki-laki itu banyaknya dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kenapa mereka bisa bersatu? Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena adanya bersamaan. Misalkan kalau geng perempuan itu dengan perempuan karena ada persamaan. Misalkan karena perempuan itu sama-sama suka jajan, misalkan sama-sama suka main PKP-PKP misalnya ya, kayak gitu. Kalau laki-laki bersatu bergerombol satu geng karena punya persamaan yang sama. Contohnya apa? Kalau laki-laki main bola, terus suka apa lagi? Suka mancing misalnya ya, suka touring, jalan-jalan ya, suka jalan-jalan. Nah itu bisa menjadi satu kelompok yang sama ya, sama suka main game gitu ya. Nah karena ada sesuatu yang sama. Begitu pula dengan kelipatan persekutuan. Dari 2 bilangan itu dicari kelipatan persekutuannya, maka dicari juga yang samanya berapa. Kita coba lihat contoh. Sekarang di sini tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 5. Langkah pertama kita cari tahu dulu kelipatan 2 itu berapa, kelipatan 5-nya berapa. Nah, di sini kelipatan 2-nya ada berapa? Ada apa aja? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30. Sampai 30. Kelipatan 5-nya ada berapa aja? 6 dapatnya dari mana? 2 kali 3 6.
2 kali 3 sama 6. Nah, 246 ini adalah yang merupakan kelipatan 2, disimpanlah di sebelahnya. Paham? Oke, sip. Nah, sekarang kalau sudah paham, kita lanjut ke faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan adalah faktor persekutuan dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Sebenarnya sama kayak faktor bilangan. Cara carinya seperti ini. Coba supaya lebih paham, kita lihat contohnya. Faktor menentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Penyelesaiannya di sini kan langsung faktor dari 16 ada 1000. Sekarang kita coba cari menggunakan rujukannya. Coba 16. Berapa kali berapa yang dengan 16? 1 kali 16. 1 kali 16. Kalian 2 ada? 2 kali 8. 2 kali 8. Kalian 3 ada? Enggak. Ada? Ada tidak makan tidak? Tidak. Berarti lanjut ke kalian 4. 4 ada nggak dengan 16? 4 kali 4. Berapa? 4 kali 4. 4 kali 4. Kita 4 kali 4.
Cek sambil. Silakan kepada anak untuk foto di latihan Ada satu yang berupa gambar berangka 1 sampai 6. Ada soalnya. Nah, cara mengerjakannya seperti apa? Coba sebelumnya ibu sudah memberitahukan mau pensil warna. Keluarkan pensil warnanya. Keluarkan pensil warnanya. Sudah? Sudah satu sampai 1. Nah, perhatikan gambar ini dulu. Ya. Di sini ada gambar apa? Anjing. Nah, ada angka 1 sampai 6. 1 sampai 6 ini adalah nomor dari soalnya. Coba lihat ya. Soalnya ada berapa di sini? 1 sampai 5 ya? 1 sampai 5, salah. 1 sampai 5 ya. Soalnya ada 5. Berarti yang nomor 1 di sini itu di mana? Di atas genteng, ya. Itu bisa diwarnai dengan warna yang sudah ada di bawah ini. Jika sudah dikerjakan soal nomor 1. Misalkan nomor 1 soalnya yang Pak Udin memotong rumput. Yang itu kan? Jawabannya misalkan 8, hijau. Berarti nomor 1 diwarnai oleh warna hijau, ya. Yang nomor 2, misalkan jawabannya 6, abu-abu. Berarti yang nomor 2 harus diwarnai oleh warna abu-abu. Paham sampai sini? Paham? Paham? Oke, sekarang coba kalian kerjakan dulu. Pokoknya sama ya. Jadi ada siapa yang coba menghitung, siapa yang mewarnai. Tuliskan cara mengerjakannya dari nomor sampai nomor 5, ya, ya. Ini dicirian, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok berapa? Kelompok 3. Jatahnya kelompok 3. Boleh yang mana? Ya, yang mana?
Siapa menunjuk ini? Abu-abu sudah betul. Merdeka, merdeka, jangan ribu. Indonesia merdeka, merdeka, Republik Indonesia, Indo. Kita tes nyanyi satu. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Setiap kelompok ibu minta satu orang ke depan dan perlihatkan gambar atau hasil warnanya. Satu orang aja, ya. Kalau saya satu orang, dua satu orang, satu orang, satu orang. Ayo, siapa? Siapa yang ke depan? Hujan aja. Hujan. Kajimu. Kajimu sedikit. Kajis maju ke depan. Coba. Hitungan ketiga dan warna perlihatkan ke depan. 1, 2, 3. Sesuai belum ya warnanya di warna-warnanya. Nomor 1 warnanya merah. Kenapa warna merah? Sedikit ke depan. Nah, cepat. Nomor 1 itu warnanya apa? Kenapa berwarna merah? Nomor 1 itu 35. Nomor 2? Nomor 2 warnanya apa? Kenapa itu warna hijau? Warnanya 8. Terus yang kelima. Yang lain perhatikan ya. Tidak ada suara. Sudah ngobrol. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Mundur. Lanjut kelompok 2. Nomor 1 warnanya merah, karena jawabannya 35. Terus nomor 2 warnanya hijau, karena jawabannya 8. Nomor 4 warnanya coklat, karena jawabannya 24. Nomor 4 warnanya biru, karena jawabannya 12. Nomor 5 wabu, karena jawabannya 6. Jawabannya 6. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Mundur lagi. Lagi Fahri. Coba lihat. Ya, yang ketemu temannya. Nomor 1 warnanya merah, karena jawabannya 35. Nomor 2 warnanya hijau, karena jawabannya 8. Nomor 3 jawaban warnanya coklat, karena jawabannya 24. Nomor 4 warnanya biru, karena jawabannya 12. Nomor 5 abu-abu, karena jawabannya 6. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Boleh maju.
baiklah. Silakan mau menyampaikan apa, Bu? Ini Bu terkait pembelajaran yang saya sudah rencanakan kemarin yang sudah saya laksanakan. Ya, baik. Kemarin pembelajaran yang sesuai dengan yang apa yang mau dikembangkan aja, Bu ya? Yang ingin saya kembangkan itu kalau yang kemarin tentang pembelajaran diferensiasinya Ibu dengan kolaborasi pembelajarannya. Oh, baik. Silakan refleksikan, Bu, seperti apa pembelajarannya ya? Iya Bu, pada pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin, alhamdulillah ternyata sudah tercapai Bu apa yang permasalahan yang kemarin itu. Saya rencanakan itu sudah tercapai. Oh, baik. Kalau begitu, sejauh mana ketercapaiannya ya, Bu? Kalau di levelkan Bu ya, pencapaian itu sudah sampai level 8, 9 lah. Oh, bagus sekali, luar biasa ya. Jadi di dalam pembelajaran kemarin, area pengembangannya apa, Bu, kemarin? Oh, kalau kemarin itu area pengembangannya itu pembelajaran diferensiasinya. Kalau diferensiasi kontennya itu medianya sudah ada, lalu proses pembelajaran berkelompoknya juga sudah tercapai, ada. Lalu diferensiasi produknya yaitu ada LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. Oh, bagus sekali. Berarti secara keseluruhan pembelajaran Ibu sudah berhasil ya? Iya Ibu, kurang lebih seperti itu. Oh, bagus sekali. Pembelajaran Ibu yang telah diterapkan sesuai area pengembangannya adalah pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi konten, proses, dan produknya sudah ada. Kemudian kolaborasi siswanya dalam kelompok sudah meningkat ya? Sudah meningkat. Ya, lalu penilaiannya diferensiasi kontennya, diferensiasi produknya melalui LKPD dan soal evaluasi. Bagus sekali. Untuk pembelajaran ini yang telah Ibu lakukan, apa yang dapat Ibu ambil? Pembelajaran yang bisa saya ambil yaitu saya jadi lebih memahami tentang pembelajaran diferensiasi, yaitu ternyata pembelajaran diferensiasi itu bisa meningkatkan fokus anak, lalu bisa juga meningkatkan kolaborasi anak dalam berkelompok. Oh iya. Nah, kalau pembelajarannya sudah sesuai dengan area pengembangan Ibu yang sesuai yang area pengembangan Ibu yang harus dicapai sudah sesuai dilaksanakan dalam pembelajaran, kira-kira tindak lanjut untuk kedepannya bagaimana, Bu? Tindak lanjut untuk kedepannya, karena saya sudah merasakan pembelajaran ini ternyata sangat efektif, jadi saya sebisa mungkin akan melanjutkan pembelajaran diferensiasi ini untuk pembelajaran yang selanjutnya, jadi akan terus berlanjut kesinambungan untuk ke selanjutnya. Bagus. Kalau begitu, saya simpulkan ya Bu, berarti pembelajaran Ibu sudah berhasil dan area pengembangannya juga sudah tercapai. Terus melalui diferensiasi konten, proses dan produknya sudah muncul, kolaborasi anaknya juga sudah meningkat, dan medianya juga sudah ada melalui konten itu. Juga penilaian berupa LKPD dan tes tertulis anak yang LKPD penilaian kelompok ya. Ya, terus yang tes tertulis individu. Oh ya, bagus sekali. Itu berarti sudah tercapai ya Bu. Nah, untuk ini saya ucapkan selamat. Kedepannya saya minta kalau bisa dipertahankan untuk tetap seperti ini. Kalau bisa lebih berkembang lagi ya Bu ya. Selamat, tetap semangat dan terus berkembang. Ya Ibu, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam.